Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan yang pertama ada Eka Nurwahyuni, yang kedua ada Pebi Tiawan, nomor 3 ada Muhammad Iqbal, yang keempat ada Muhammad Syifa Habli Solihin, yang kelima ada Suratun Makfirah, dan yang keenam ada Tri Dayanti. Kami di sini akan menjelaskan tahap 1 pada alur Understanding by Design. Understanding by Design atau UBD. Understanding by Design atau UBD itu sendiri dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana siswa tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Kurikulum UBD memiliki sebuah alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur. Adapun alurnya sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap identifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, ada tahap tentukan bukti penilaian. Yang ketiga, ada tahap merencanakan pembelajaran. Dan ini tahap 1 dari Understanding by Design, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Tahap 1, identifikasi hasil yang diinginkan. Pada tahap ini, mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Karena biasanya ada banyak materi yang harus dibahas namun tidak sesuaikan dengan waktu yang tersedia. Dan pada tahap ini, guru membuat pilihan atau prioritas. Kerja yang pada akhirnya siswa dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. UBD menekankan aktivitas transfer, yaitu dari apa yang dipahami ditransfer dalam kehidupannya. Tahap 1, hasil yang diinginkan. Tujuan yang ditetapkan yaitu peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan perannya, virus dan perannya, inovasi teknologi, biologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen, serta perubahan lingkungan. Pemahaman yang pertama ada peserta didik dapat memahami tentang pentingnya mempelajari keanekaragaman hayati agar dapat terus melestarikannya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pentingnya belajar klasifikasi makhluk hidup agar lebih mengenal dan lebih mudah untuk bisa menjaga dan melestarikannya. Yang ketiga, peserta didik dapat mempelajari makhluk hidup dengan mudah dengan adanya ilmu taksonomi. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tipe keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi tipe ekosistem, ada air dan darat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang kelima, peserta didik dapat memahami manfaat dan dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang keenam, peserta didik dapat memahami urutan takson hewan dan tumbuhan. Yang ketujuh, peserta didik dapat menjelaskan tata nama binomial nomenklatur. Yang kedelapan, peserta didik dapat menjelaskan perkembangan klasifikasi makhluk hidup. 9. Peserta didik dapat membuat kladogram. Demikianlah pembahasan dari kelompok 1. Terima kasih.